Halo brada, selamat datang di channel RN Movie. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas kalian. Bersama saya Mang Rana yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Faster. Faster merupakan sebuah film yang bertemakan tentang balas dendam seseorang kepada beberapa orang di masa lalunya. Film ini disutradarai oleh George Delman dan dibintangi oleh Dwayne Johnson atau yang lebih kita kenal dengan The Rock. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, langsung aja ke filmnya. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan sosok berbadan besar yang tak lain dan tak bukan adalah pemeran utama dalam film ini. Dia bernama James atau sering disebut Driver. Dia sedang berada di balik jeruji besi. Saat dibawa petugas, tahanan lain yang berada di sel menunjukkan rasa amarah kepadanya. Kemudian kepala sipir yang bernama Warden memanggilnya. Warden menunjukkan beberapa foto tahanan yang terluka. Dan sepertinya inilah alasan tahanan lain yang begitu membenci Driver. Dan ini adalah hari pertama kebebasan Driver. Kemudian Warden memberikan kartu nama kepadanya jika dia membutuhkan bantuan di luar sana. Selepas keluar dari penjara, Driver langsung membuang kartu nama tersebut. Aing butuh. Gak ada jemputan atau ojol di sana yang bisa dipesan. Dia cuman bisa lari-lari dan terus berlari sampai di sebuah tempat. Driver ternyata menyimpan mobil kesayangannya di sini. Kemudian dia mengeluarkan sebuah dokumen dan foto seseorang berikut pistol yang telah dia persiapkan. Berselimut dendam dan amarah, dia langsung memacu mobilnya hingga sampai di sebuah kota. Tanpa pedulikan mobil yang lewat, dia menyeberang jalan dan masuk ke sebuah kantor untuk mencari seseorang. Dan tanpa basa-basi, ini yang dia lakukan. Lalu scene berpindah ke sebuah toilet. Dua orang sedang melakukan transaksi narkoba. Salah satunya bernama John. John di dalam mobilnya menggunakan narkoba itu hingga dia merasakan dunia seakan miliknya sendiri. John ternyata seorang detektif. Dia datang ke lokasi pembunuhan yang dilakukan oleh Driver. Cicero adalah nama detektif wanita yang menangani kasus ini. Dia tidak percaya dengan kedatangan John karena menurutnya pimpinan mereka Mallory tak akan mengizinkan dia mengambil kasusnya. Terungkap pula John akan memasuki masa pensiunnya di 2 minggu ke depan. Kemudian Driver datang ke rumah seorang mafia untuk meminta beberapa nama lagi yang sedang ia incar. Karena Driver tidak mau membayar lebih tinggi, mafia itu menyuruh anak buahnya yang bernama Kenny untuk menghajar Driver. Kenny, Ultimate Fighting Champion over in Guam. Namun ternyata saat Kenny melihat tato di tangan Driver, nyalinya langsung ciut dan kabur karena Driver dianggap sebagai hantu yang menakutkan baginya. Di kantor polisi, Cicero dan John melihat rekaman CCTV aksi yang dilakukan oleh Driver. Dia yakin orang yang dibunuh oleh Driver sudah sadar akan kedatangannya. Di sisi lain, Driver melihat identitas target dia selanjutnya yang bernama Meyer. Kemudian seorang yang bernama New Porterman dan seorang pria tua bernama Tyson. Di hari kedua setelah keluar dari penjara, seorang pembunuh bayaran profesional yang disebut sebagai killer sedang melatih kekuatan fisiknya. Dari foto masa kecilnya, ternyata dia pernah menggunakan alat bantu di kakinya. Dan rupanya dia mempunyai seorang kekasih yang aduhai bernama Lily. Dan mereka berdua pun langsung emprut. Kemudian dia mendapat telepon yang tak dikenal untuk sebuah pekerjaan yang baru. Dan targetnya adalah Driver.
Sebagai pembunuh bayaran profesional, pastinya dia mempunyai peralatan yang canggih dan perfect. Dan pria ini mulai menjalankan aksinya dengan terlebih dahulu memantau kegiatan yang dilakukan oleh si kakek tua itu. Kembali ke markas polisi, Caesaro berusaha mencari identitas driver, termasuk melihat foto dari tato yang dimiliki driver di tangannya. Setelah keluar dari penjara, driver diketahui memiliki banyak uang dan dia bekerja sendiri. Siapapun yang mengganggunya, termasuk di penjara, akan dihajar habis-habisan. Terungkap 10 tahun lalu, driver dan kelompoknya melakukan aksi perampokan di sebuah bank dan dia ditugaskan menjadi driver. Dengan keahliannya dalam mengemudi, dia membawa timnya lolos dari kejaran polisi. Kembali ke si kakek tua yang menjadi target dari driver. Dia dengan seorang gadis cantik masuk ke dalam rumahnya. Killer yang sedang memantau di sana melihat sebuah mobil yang ditumpangi driver datang ke tempat yang sama. Killer pun mulai mempersiapkan senjatanya. Begitupun dengan driver yang diliputi amarah dan kesedihan turun dari mobilnya. Namun sebelum itu dia selalu melihat dirinya dan saudaranya yaitu Gary. Di rumahnya ternyata si kakek tua ini memberikan obat tidur kepada gadis itu. Kemudian driver datang dan mendobrak masuk ke rumah si tua bangka itu. Dan inilah yang terjadi. Di tempat lain, Caesaro dan John melihat sebuah aksi perampokan yang dilakukan oleh driver di masa lampau. Yang dimana setelah aksi perampokan itu terjadi, datang kelompok lain ke tempat mereka dan langsung melakukan penyerangan. Kemudian John bertanya, bagaimana Caesaro memperoleh rekaman ini? Ternyata seminggu setelah dia menjadi detektif, dia melakukan operasi video. Dan disitulah dia mendapatkan video ini. Dan di video itu terlihat jelas bahwa driver dan Gary dipaksa mereka untuk menunjukkan lokasi uang hasil perampokannya. Dalam rekamannya, driver menyuruh Gary mengatakan lokasi uangnya untuk keselamatan mereka. Dan dia pun akhirnya menyebut uangnya berada di lantai dapur. Yang sedikit mencurigakan, detektif John yang melihat rekaman ini sedikit gugup. Kelompok ini akhirnya menggorok leher Gary dan salah satu pelakunya adalah pria yang ditembak mati driver di kantornya. Dan si kakek tua itu berperan merekam aksi mereka. Dalam rekaman itu driver ditembak tepat di kepalanya dan pihak rumah sakit pun sudah mengklaim dia telah tewas. Nyatanya peluru itu melewati tengkorak hingga pipinya dan dia harus dipasang plat besi di dalam tengkoraknya. Beruntung dia kembali hidup. Kembali ke driver. Sesaat ia berjalan keluar, muncullah si killer. Dan adu tembakan pun terjadi. Namun, driver tidak mau meladeninya dan driver kemudian bergegas pergi. Di scene lain, John ternyata mempunyai seorang anak yang lucu dari mantan istrinya. Saat hendak mengantarkannya, Caesaro menelponnya untuk datang ke TKP karena telah terjadi penembakan kembali. Di tempat lain, si killer menghubungi Lily dan menceritakan target dia ternyata bukan orang sembarangan. Kembali ke driver. Driver menginap di sebuah hotel. Dan driver melihat tayangan berita foto dirinya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Hari ketiga, ketika John hendak mengambil minuman, tangannya terkena air panas. Dan ketika membuka lengan bajunya, Caesaro melihat sebuah tato di sana. Dia beralasan tato itu dibuat saat berada di LA unit kecelakaan.
Di tempat lain, driver melanjutkan misinya. Kali ini targetnya adalah seorang wanita yang sudah memiliki anak. Faktanya, wanita itu adalah mantan istrinya. Saat driver meninggalkannya, dia dalam kondisi mengandung, hingga terpaksa dia harus mengaborsinya. Di scene lain, akhirnya si killer menikahi pacarnya yaitu Lily. Dan dia berjanji akan meninggalkan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran dan hidup bahagia bersamanya. Kembali ke driver, ia pun melakukan misinya. Ia sampai di sebuah tempat hiburan dan melihat seorang pria dengan tato di tangannya. Ternyata pria ini adalah orang yang telah menggorok leher Gary. Di sini driver mengikuti sampai masuk ke dalam toilet. Dan pria itu pun sadar bahwa driver datang untuk menuntut balas. Dan orang yang di sana pun diusir keluar. Dan pertarungan pun terjadi. Sebelum tewas, ia mengatakan bahwa seseorang telah menyuruh mereka untuk menghabisinya. Ia pun memberikan handphonenya kepada driver untuk menyampaikan permintaan maaf kepada anaknya. Berlanjut ke si killer yang sedang melihat foto-foto pernikahannya dan Lily. Namun pada saat melihat foto-foto masa kecilnya, muncul kembali foto driver yang menjadi targetnya. Akhirnya ia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun Lily terkejut dan dia kembali memegang senjatanya. Padahal dia sudah berjanji tidak akan bekerja lagi. Namun killer pun berjanji ini untuk terakhir kalinya. John yang sedang tidur dengan anaknya, dia terkejut ketika melihat Marina sedang sakau di kamar mandi. Hari keempat, si killer keluar dari rumahnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. John menelpon Cicero. Darinya diketahui bahwa kedua korban pembunuhan merupakan seorang informan. Driver yang sedang mendengar radio mengetahui target yang dia tusuk semalam ternyata masih hidup. Dan berada dalam kondisi kritis. Dia pun kemudian memutar balik mobilnya menuju rumah sakit. Begitupun si killer yang menuju ke rumah sakit yang sama. Driver menerobos masuk ke ruang operasi dan menembak si pria itu hingga tewas. John yang sedang berada di rumah sakit segera memburu driver. Hingga di basement mereka saling adu tembak. Hingga driver menodongkan pistol di kepala John. Namun driver tidak membunuh John, terlebih saat driver melihat John memakai lencana polisi.
Driver pun lantas langsung pergi. Di mobil, HP si pria yang telah ia bunuh kembali berbunyi. Anaknya mengatakan kepada driver akan memburu dan membunuhnya. Driver mempersilahkan dia melakukan itu, namun dia harus yakin dengan keputusannya, karena jalan yang panjang dan kelam akan dia lalui. Kemudian si killer yang sudah membuntuti driver langsung mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, sampai akhirnya driver berhasil menodongkan pistol ke killer. Namun karena driver melihat bahwa killer bukanlah targetnya, ia hanya menembak ban mobilnya. Berbeda dengan killer yang memang berniat membunuhnya, ia pun menembaki mobil driver hingga membuat driver terluka. Kemudian driver mendatangi rumah orang tuanya. Ia langsung menodong ibunya dan ia kemudian meminta informasi keberadaan ayahnya. Dan ternyata ayahnya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Driver merasa ayahnya telah menjebaknya dan adiknya Gary karena masalah uang. Namun ibunya menegaskan ayahnya tidak mungkin melakukan hal itu karena ia juga menyayangi Gary. Driver belum juga menemukan orang yang menjebaknya hingga muncul kecurigaan terhadap pacar Gary. Hari kelima, target selanjutnya dari driver adalah seorang yang bernama Alexander, yang ternyata ia sudah bertobat dan menjadi seorang pendeta. Ia terkejut ketika melihat driver muncul di hadapannya. Sebelum driver mengeksekusinya, datang anak dan istri dari Alexander. Kemudian, di tepi pantai, driver akan menembak Alexander. Namun, Alex bercerita, setelah kejadian tersebut, ia menjadi seorang pecandu narkoba dan wanita, hingga akhirnya ia dijebloskan ke dalam penjara. Dan di dalam penjaralah Alex mendapat panggilan dari Tuhan untuk bertobat. Driver kemudian menekan pelatuknya, namun driver ternyata membiarkan Alex tetap hidup. Dan ternyata si killer ada di sana dan melihat driver melepaskan orang itu. Driver kembali ke gereja dan merenung di sana karena ia merasa semua targetnya telah ia habisi. Tiba-tiba, killer muncul dan menodongkan senjatanya. Di sisi lain, John sampai di lokasi itu juga. Caesaro pun menanyakan keberadaannya dan akan segera menyusul. Terlihat sebuah bukti baru masuk ke markas mereka. Driver di sini tidak mau melawan killer karena ia merasa tidak ada dendam kepadanya. Killer pun merasa dilecehkan. Padahal 3 hari ini ia sedang berusaha membunuhnya. Namun alasan itu tidak cukup kuat untuk driver. Dan di sini pun killer mengatakan bahwa masih ada satu lagi target dari driver, yaitu orang yang mempekerjakannya dan dia masih hidup. Kemudian tiba-tiba John muncul dan menyuruh killer menurunkan pistolnya. Dan si killer pun tidak mau melakukannya karena ia belum menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba John menembak driver. Dan di sini terungkap ternyata dia adalah sosok yang menembak kepala driver 10 tahun yang lalu. Dan driver pun tidak mengetahui identitasnya. Dan ternyata pacar Gary adalah informannya saat dia bertugas di LA. Dan semua target yang dibunuh driver adalah informan dari John. Lalu killer pun pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Caesaro sudah mendapat informasi tentang sosok polisi yang menjadi dalang semua ini. Dan itu adalah John. Di tempat lain, John sedang menelpon Marina karena tersangkanya telah dia habisi. Dan mereka berniat membangun hidup yang baru. Akan tetapi, driver ternyata masih hidup dan menembak John dari belakang. Ternyata driver masih hidup karena plat besi yang ditanam di tengkoraknya setelah kejadian 10 tahun yang lalu.
Dan tak lama setelah itu Saishiro datang ke TKP dan menemukan John telah tewas. Dan ia pun menutup fakta sebenarnya kepada atasannya. Di akhir cerita, driver dengan tenang menabur abu jenazah dan film pun rebes. Bagi Mang Rana, film ini memang cukup menarik untuk ditonton. Dan teka-teki yang ada di film ini cukup membuat kita untuk berpikir. Dan cukup sekian dari Mang Rana, sampai jumpa lagi.